Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil analisis artikel ilmiah terkait dengan model pembelajaran inovatif. Kelompok 4 terdiri dari 3 anggota, yaitu saya, Febriana Miana Putri, NIM 410141802. Kedua ada Aprilia Setiasih dengan NIM 410141816. Dan yang ketiga Nuriati dengan NIM 410141830. Dosen pengampu Bapak Asikin dan Pak Adi Satrio. Hasil analisis yang akan kami bahas adalah terkait dengan identitas jurnal, abstrak, tujuan, hasil dan pembahasan, simpulan, serta argumentasi atau komentar. Baik, pada bagian pertama akan dijelaskan oleh Saudari April. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih, Febriana. Yang pertama mengenai identitas jurnal. Judul artikel, Mathematics Learning Model of Open Problem Solving to Develop Student Creativity. Nama penulis Ketut Swastika, tahun terbit 2017, judul Jurnal Ilmiah International Electronic Journal of Mathematics Education, volume 12, nomor 3, halaman 569 sampai 577. Selanjutnya, yang kedua abstrak. Ya. Abstrak menurut kelompok. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah mengembangkan model pembelajaran matematika dengan menekankan pada pemecahan masalah terbuka atau PMT untuk membantu mengembangkan kreativitas siswa. Selama ini, pembelajaran yang dilakukan terpusat pada guru, sehingga belum memberikan kontribusi terhadap pengembangan kreativitas siswa. Maka, perlu dikembangkan model pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam pemecahan masalah secara terbuka. Dalam artikel ini, tahapan penelitian mengacu pada tahapan yang dikemukakan oleh Kolb, yaitu tahapan penelitian pendahuluan, tahapan pembuatan prototip, dan tahapan pengkajian. Sedangkan untuk melihat kualitas model yang telah dibuat, digunakan penelitian kualitas produk oleh Niven, yang meliputi validitas, kepraktisan, dan keefektifan model yang telah dibuat. Realisasi sintak model PMT terdiri dari 5 tahap, yaitu pendahuluan, penelusuran konsep, presentasi masalah terbuka, presentasi kerja, dan penutupan. Model telah direalisasikan, kemudian divalidasi. Setelah dinyatakan valid, dilakukan uji coba produk. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah model pembelajaran matematika pemecahan masalah terbuka yang dapat mengembangkan kreativitas siswa yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Next. 3, yaitu tujuan. Tujuan penelitian dalam artikel. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model pembelajaran matematika pemecahan masalah terbuka untuk membantu siswa mengembangkan kreativitasnya yang memenuhi kriteria validitas, praktis, dan efektif. Next. Tujuan penelitian sesuai definisi kelompok. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk menghasilkan atau mengembangkan model pembelajaran matematika dengan menekankan pada pemecahan masalah terbuka atau PMT untuk membantu mengembangkan kreativitas siswa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nuriati. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama, hasil. Dari artikel tersebut, untuk merealisasikan model PMT, peneliti menggunakan sintaks model PMT yang terdiri dari 5 tahap, yaitu pendahuluan, penelusuran konsep, presentasi masalah terbuka, presentasi kerja, dan penutupan. Setelah model PMT direalisasikan, dilakukan validasi. Jika sudah dinyatakan valid, maka akan dilakukan uji coba produk.
Kemudian, untuk hasil validasinya yaitu ada dua aspek yang diukur dalam validasi model, yakni aspek landasan teoritis dan komponen model. Setelah dilakukan validasi, diperoleh total rata-rata antara dasar teori dan komponen model yaitu sebesar 3,21, sehingga model PMT dinyatakan valid. Next. Untuk hasil uji coba produk, pada tahap ini, peneliti melakukan 3 kali uji coba. Hasil percobaan pertama menunjukkan bahwa kriteria kepraktisan dan keefektifan belum terpenuhi, karena aktivitas dan kreativitas siswa secara klasikal masih rendah. Pada percobaan kedua, kriteria kepraktisan tercapai. Dengan ketuntasan belajar tinggi, siswa aktif, dan respon siswa positif. Namun, kriteria keefektifan belum tercapai, karena presentasi siswa yang tergolong kategori tinggi masih belum sesuai dengan harapan. Kemudian, pada percobaan ketiga menunjukkan bahwa kriteria kepraktisan tercapai. Kriteria efektivitas juga diperoleh dengan hasil belajar siswa secara klasikal telah memenuhi kriteria. Kreativitas siswa juga tinggi, dan presentasi siswa dan kreativitas tinggi juga memenuhi kriteria. Selanjutnya, untuk pembahasan, yang pertama yaitu pembahasan pada uji coba produk. Dapat kita lihat pada tabel ini yang diperoleh dari artikel tersebut. Untuk implementasi produk, diperoleh skor rata-rata sebesar 3,25 dengan kriteria tinggi. Kemudian untuk aktivitas siswa, diperoleh skor rata-rata sebesar 3,34 dengan kriteria aktif. Kemudian untuk respon siswa, diperoleh skor rata-rata sebesar 2,45 dengan kriteria positif. Kemudian untuk hasil belajar siswa, diperoleh skor rata-rata sebesar 93,34 dan kreativitas siswa sebesar 2,64. Baik, untuk selanjutnya, keunggulan model PMT. Dari artikel ini diperoleh 5 keunggulan daripada model PMT itu sendiri. Yang pertama, membiasakan siswa dengan penelusuran konsep. Kedua, membiasakan siswa memecahkan masalah dengan lebih dari satu jawaban. Ketiga, membiasakan siswa dalam memecahkan masalah dengan lebih dari satu cara. Keempat, membiasakan siswa untuk bekerja sama dan berdiskusi dalam memecahkan masalah. Kelima, membiasakan siswa untuk berani mempresentasikan hasil di depan kelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari artikel yang kami analisis. Nah, simpulan dalam artikel sendiri bisa dilihat ini ada dalam versi bahasa Inggris sama Indonesia. Nah, untuk simpulan dalam artikel adalah bahwa proses pengembangan model PMT didasarkan pada teori pengembangan Plum tahun 2007 yang terdiri dari 3 tahap, yaitu pendahuluan, pembuatan prototipe, dan pengkajian. Hasil pengembangan dari penelitian ini adalah model pembelajaran matematika pemecahan masalah terbuka yang dapat mengembangkan kreativitas siswa atau sering disebut dengan model PMT yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Kriteria validitas model PMT mendapat skor 3,21 yang artinya bahwa model dalam kategori valid. Model PMT yang telah dinyatakan valid oleh validator kemudian dilakukan uji coba untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan. Pada uji coba ketiga, kriteria kepraktisan dan keefektifan telah terpenuhi. Adapun kesimpulan sesuai dengan definisi dari kelompok kami adalah bahwa pengembangan model PMT atau model pembelajaran matematika yang menekankan pada pemecahan masalah terbuka didasarkan pada teori pengembangan Plum yang terdiri dari 3 tahap, yaitu penelitian pendahuluan atau tahap pendahuluan, kemudian tahap pembuatan prototipe, dan tahap pengkajian. Nah, model PMT yang dikembangkan itu untuk mengembangkan kreativitas siswa dan telah diuji kevalidan, kemudian diuji coba dan hasilnya memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model PMT dapat mengembangkan kreativitas siswa, sehingga model PMT dapat diterapkan oleh guru matematika dalam rangka mengembangkan kreativitas siswa.
Nah, selanjutnya, bagian terakhir ada argumentasi atau komentar. Berdasarkan hasil analisis dari artikel yang telah kami lakukan, maka kami memberikan argumentasi atau komentar terkait dengan artikel tersebut, yaitu bahwa menurut kelompok kami, model pembelajaran matematika yang menekankan pada pemecahan masalah terbuka atau PMT cocok diterapkan dalam proses pembelajaran khususnya untuk meningkatkan kemampuan kreativitas siswa, yang mana kemampuan tersebut menjadi salah satu kemampuan matematis siswa yang perlu dikembangkan di abad 21 ini. Selain itu, model PMT juga memiliki banyak keunggulan yang harapannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemampuan matematis siswa. Adapun kelebihannya meliputi yang pertama, membiasakan siswa dengan penelusuran konsep. Kedua, membiasakan siswa memecahkan masalah dengan lebih dari satu jawaban, membiasakan siswa dalam memecahkan masalah dengan lebih dari satu cara, membiasakan siswa untuk bekerjasama dan berdiskusi dalam memecahkan masalah, dan membiasakan siswa untuk berani mempresentasikan hasil di depan kelas. Nah, harapannya dengan pengembangan model PMT ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran matematika. Dan juga ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan matematis siswa, salah satunya adalah kreativitas siswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.